Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah graphic card ya. Apa itu graphic cardnya? Ya di sini saya memiliki graphic card MSI Aero ITX GeForce GTX 1050 Ti OC Edition ya. Untuk box kemasan dari seri Aero ini cukup simple. Tampilannya ya sederhana sekali seperti ini. Ini tampak dari atas, bawah, samping. Untuk serinya seperti ini ya, GeForce GTX 1050 Ti Aero ITX 4G OCV1 dengan digit terakhir dari serial numbernya di 0090. Untuk fiturnya ada di sini semua. Kemudian ini bagian belakang penampakannya. Untuk ciri khas dari Aero mungkin teman-teman sudah familiar ya, dari Microstar International, ini MSI. Oke, kita akan buka boxnya. Box bagian luar. Nanti kita akan tarik. Di sini ada box bagian dalamnya. Oke, kita taruh dulu di sini. Kita taruh untuk box luarnya di sini. Kita akan lihat untuk kelengkapannya. Ada box bagian dalam. Di sini ada spons pelindungnya. Taruh dulu. Kemudian untuk aksesorisnya apa aja guys? Ini kita lihat di amplop coklatnya ini ya. Di aksesorisnya di sini ada thank you card dari MSI. Kemudian ada user guide grafik, ini kayak poster gitu gede, dan juga ada DVD dari MSI. Afterburner ada di sini, driver dan utility semua ada di sini ya. Teman-teman bisa install kalau masih memiliki DVD room. Kalau sudah tidak ada DVD room, bisa download langsung ke websitenya Nvidia atau GeForce. Oke, di sini kita akan lihat unitnya, ciri khas dari MSI Aero ITX ya. Kipasnya mantep, single fan, kemudian heatsink berwarna chrome ya, chrome putih, bisa express 16 kali 3.0 ya di sini. Kemudian untuk ornamen di bagian atas sangat simpel sekali, tidak ada power tambahan, tapi di sini ada logo MSI. Kemudian heatsinknya terlihat dari atas, tampak dari atas. Kemudian untuk exhaustnya di bagian samping seperti ini ya, terlihat sirip-sirip dari heatsinknya untuk exhaust pembuangannya. Kemudian di bagian display kita bisa lihat di sini ada triple display ya. Di sini ada satu buah display port, satu buah HDMI port, dan satu buah DVI port ya. Jadi bisa untuk multiple display. Seperlunya rata-rata sih kita butuh dua monitor gitu, tapi kalau mau menggunakan tiga monitor juga bisa. Oke, di bagian belakang kita lihat untuk fibernya masih sangat bersih banget. Untuk segel dari pabrikannya masih utuh. Segel dari distributor resmi WPG per Februari 2019, karena garansi hanya 2 tahun untuk MSI, jadi sudah berakhir di akhir Februari 2021 kemarin. Ini untuk serial numbernya 0090, jadi cocok ya, untuk serinya juga sesuai. Aero ITX 4G OCV. Oke, tanpa berbasa-basi kita akan langsung pasang unitnya dan kita akan tes ya guys ya. Oke, saya akan pasang mic dulu. Kita posisikan di sebelah sini biar terlihat. Oke, kita pasang tegak lurus di biasa slot PCI Express ya. Tanpa pin power tambahan, jadi hemat daya. Ini saya supply dengan PSU 700 watt 80 plus dari Cougar ya. Kita colokkan power, kita alirkan listrik, siap-siap kita nyalakan. Kita pendekkan dulu, kita kasih pencahayaan sedikit supaya terlihat ya. Kita nyalakan, bismillah. Oke, mantap, mulus ya, perputarannya mulus seser guys, mulus seser, muser. Display sudah tampil, kita lihat di layar. Kita akan paskan dulu tripodnya. Oke, ini saya tes per 12 Mei jam 13.20 ya. Kita tunggu untuk startupnya dulu selesai. Ini karena tes yang kedua, jadi untuk displaynya sudah terdeteksi, resolusi layarnya sudah
mengikuti resolusi layar yang pertama kali saya lakukan tes. Sudah tersimpan seperti itu ya. Sistem sudah mengenali keberadaan si MSI Aero ITX. Jadi kita tinggal jalankan benchmark sintetis saja. Coba kita buka MSI Afterburner. Di sini sudah terdeteksi di 34 derajat Celcius. Kita buka aplikasi tambahannya seperti GPU-Z, kemudian 3D Mark, dan juga ada HW Monitor. Kita akan look up dari websitenya. Oke. 3D Mark-nya lagi loading. Karena ini seri OCV, jadi kita pilih yang OCV ya. Aero ITX yang OCV. Jadi MSI GTX 1050 Ti Aero ITX OCV. Untuk serinya di sini arsitekturnya di GP107 dengan core di 768 Unified. Kemudian subvendor MSI berjalan di 16 kali 3.0 ya. Support 16 kali 3.0. Kemudian untuk directnya 12 ya, seri 1050 Ti semua seperti itu ya. GDDR5 Micron 4 GB 128 bit dengan driver version yang terload by system ini di versi 457.51 ya. 457.51 di Windows 10 64 bit WHGL. Oke, kita coba cross-check clock speednya. Di sini untuk GPU clocknya di 1342, memory clocknya 1752, dan boost clocknya di 1455 dengan dual slot bitnya. Panjang graphic card ini di 17 cm, kemudian TDP di 75 watt, suggested power supply di 250 watt. Untuk jenis outputnya 1 DVI, 1 HDMI 2.0, dan display portnya sudah di versi 1.4a ya guys. Power konektornya tidak ada, hemat daya jadi. Oke, kita akan jalankan benchmark Firestrike ya, karena di tes pertama tadi sudah saya jalankan menggunakan Nitride, menggunakan Time Spy. Suhu tertinggi di 60-an. Dan untuk tes yang kedua ini kita akan jalankan menggunakan Firestrike ya. Untuk seri 1050 Ti pada saat GPU tes 1 saat menggunakan Firestrike itu dia harus melampaui 1000 frame. Untuk FPS bisa berbeda-beda disesuaikan dengan spek PC yang digunakan. Kita akan coba lihat guys, karena dari dulu sampai sekarang banyak sekali seri 1050 Ti yang saya tes dan saya pantau di frame-nya, jumlah frame-nya. Oke, Firestrike Graphic Test 1 akan mendapatkan berapa frame kah untuk seri Aero ITX 1050 Ti ini. Temperatur di 48 derajat Celcius ya, dengan FPS di kisaran 40 FPS ke atas, average 44 FPS. Kita lihat untuk jumlah frame-nya dulu. Sudah 500, 600 frame, 700 frame, 800, 900, 1000, hampir 1060 ya guys, 1060 frame, mantap ya untuk seri Aero ITX OC Edition. Di sini lanjut ke Firestrike Graphic Test 2. Untuk graphic test 1 tadi saya malah nggak lihat berapa suhu maksimalnya, kalau nggak salah sih di 56 derajat Celcius. Tapi nanti kita bisa lihat di hasil ya. Firestrike Graphic Test 2 start di 49 derajat Celcius, average di 47 fps. Suhu terkini di 56 derajat Celcius ya, naik ke 57 dengan average fps 40 fps. Suhu masuk ke 59 derajat Celcius, belum menyentuh 60. Ya, sudah menyentuh 60 derajat Celcius di menjelang akhir-akhir tes ya. 61 turun lagi ke 60. Fluktuatif ya. TDP graphic card ini di 70 watt maksimal. Oke, mantap. Maksimal di 62 derajat Celcius ya, 62,3. Lanjut ke Firestrike Basic Test. Di sini yang dipakai adalah prosesor. Jadi untuk GPU-nya tentunya dia bisa idle ya. GPU idle di 12%, suhu sudah di 44 derajat Celcius. TDP idle untuk seri Aero ITX ini di 35 watt ya.
Oke, lanjut ke tes terakhir, combine test ini yang paling berat ini. Biasanya untuk seri 1050 Ti itu bisa menjangkau 14 fps saat menjalankan tes ini. Untuk seri 1050 Ti yang oke ya, normal ya. FPS di angka 12 saat ini. 13, 14, nyentuh 14 ya, mantap ya. Just oke, nice. Kita akan lihat resultnya bagaimana si MSI Hero ITX. Oke, grafik skornya di angka 7900, fisik skornya 7140-an, combine skornya di 2700, dan untuk fire strike skornya di 6567. Jadi tidak terpaut jauh dengan average skornya di 6603. Jadi dengan predikatnya good ya guys. Oke, kita coba lihat hasil tes yang pertama tadi mencapai 57 derajat Celcius. Untuk tes yang kedua di sini mencapai 62,65 derajat Celcius ya. Dan tes terakhir combine test hanya 58,69 derajat Celcius. Jadi overall suhu tertinggi di 62. Itu bisa dikatakan grafikat ini jos adem ya. Oke, kita akan coba komparasi dari hasil GPU Z di sini. GPU clocknya di 1800-an, memori clocknya di 1700-an, temperatur tertinggi di 62,3 derajat Celcius, fan speed di 46%, di mana idle dia posisi saat ini 38% dan minimal di 35%, jadi terpautnya nggak cukup banyak untuk gapnya, mantap. Dengan power draw-nya di 70,142 watt, average 44 watt, dan saat idle butuh 35 watt. Nice guys, overall untuk performa graphic card si MSI Aero ini mantap, hemat daya, minimalis, kecil tapi gahar ya. Kita akan lanjut tes graphic card yang lainnya. Jangan lupa tinggalkan subscribe channel ini supaya semakin berkembang dan semangat guys untuk bikin konten. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.